Arsenal kalah lagi dari Fulham 2-1 di Craven Cottage. Beberapa hari setelah mengalami kekalahan 2-1 melawan West Ham United di Emirates Stadium, 2 pertandingan dapat 2 L. Jadi luar biasa sekali perubahan momentum Arsenal. Nggak lebih dari seminggu yang lalu mereka berada di posisi 1, sekarang berada di posisi keempat. Hanya 1 poin di atas Tottenham yang berada di posisi kelima. Jadi sebelumnya di pertandingan melawan West Ham, gue udah sempat ngomong kalau Arsenal itu mandul di depan, nggak ada striker tajam, cuma Gabriel Jesus. Dan akhirnya mungkin permintaan beberapa fans Arsenal dikabulkan. Nketiah yang dimasukkan mungkin dengan harapan bisa menambahkan ketajaman di depan. Tapi ya itu, masalahnya masih sama. Mencabut Gabriel Jesus dengan Eddie Nketiah memang betul menambahkan ketajaman, tapi Gabriel Jesus juga bagus dalam melakukan link up play dengan pemain-pemain sayapnya. Karena serangan Arsenal itu dibagi rata, nggak cuma dari posisi striker tapi juga dari posisi sayap, Martinelli dan Saka. Dan 2 pemain sayap ini mandul dan juga semakin mandul dengan mencabut Gabriel Jesus dari starting 11. Jadi banyak sekali masalahnya Arteta. Apakah seharusnya memasukkan Gabriel Jesus atau tidak? Karena memasukkan Jesus artinya ya itu, nggak ada ketajaman. Tapi kalau dicabut juga pemain sayapnya nggak berfungsi. Dan itu juga bukan masalah dari posisi striker. Kita harus mempertanyakan lagi dengan 2 pemain sayapnya Arsenal, Saka dan Martinelli. 2 pemain ini bagus banget. Pemain berkelas dunia menurut gue. Tapi entah kenapa di pertandingan terakhir ini kelihatannya lagi bau abis. Terutama Martinelli, ada sedikit keraguan dari dirinya. Tetap memberikan effort, tapi effortnya itu nggak menusuk, nggak memberikan perbedaan. Bukayo Saka bagus, tetap berbahaya. Gue tetap kasih pujian ke Bukayo Saka karena dia udah dikerjakan oleh Arteta kayak budak, tapi masih bisa sanggup main 90 menit dalam 3 pertandingan dalam seminggu. Luar biasa banget. Gue acungin jempol buat Saka. Tapi gue harus mengata-ngatakan Arteta. Beneran, dia itu udah di luar nalar. Arteta itu mainin pemain kuncinya terus-terusan sampai bobrok. Gue cuma tinggal tunggu waktu aja nih, kapan Saka akhirnya cedera. Beneran. Tapi gue ada sedikit kepikiran, kalau Saka itu cedera, gue gak bakal nyalahin siapapun selain Arteta. Luar biasa banget Arteta itu. Planningnya, gak beli pemain sayap, gak coba Gabriel Jesus di sayap kanan. Banyak banget opsi Arsenal, ya kan? Arteta bilangnya dia tuh jago mainin pemain di berbagai macam posisi. Tapi Saka main di posisi kanan terus, gak ada yang bisa gantiin dia. Cobain lah Odegaard aja. Ya, itu mungkin memang aneh banget Odegaard di sayap kanan, tapi tetap aja pakai dia kalau Saka itu kecapean. Atau Gabriel Jesus mainin aja. Eddie Nketiah pun juga kalau dipaksain main, tapi tetap bersikeras Arteta itu. Makanya gue nggak mengharapkan hal buruk buat Saka, tapi gue tuh pengen ada sedikit pelajaran yang diambil dari Arteta. Soalnya salah satu alasan terbesar di pertandingan kali ini kenapa mereka kalah itu adalah kecapean. Nggak ada dinamisnya. Martinelli dan Saka 1 lawan 1 nggak tajam kayak dulu. Terus juga dilakukan double man marking sering banget sama lawan Arsenal. Makin susah lagi. Ditambah lagi Arsenal nggak ada fullback. Ben White nggak melakukan overlap kasih support ke Saka. Zinchenko juga lebih banyak underlap daripada overlap. Nggak ada supportnya sama sekali di sayapnya Arsenal. Jadi ini bikin serangan Arsenal itu terlalu gampang diprediksi.
Coba lu tanya gue, Arsenal tuh serangannya apa? Gue bilang, kasih bola ke Odegaard muter-muter, ngeliukin pinggang sedikit, kasih oper ke Saka 1 lawan 1, coba ngelewatin. Udah kayak begitu. Saka pegang bola, langsung aja tinggal double man marking. Kalau lewat, ya tackle dikit. Jadi gampang banget serangan Arsenal dibaca ya, dari sayap terutama. Di posisi tengah, gue bilang Arsenal lebih lagi gampang dibaca. Odegaard, kelihatannya dia itu mencoba untuk melakukan kerjaannya 5 orang sih. Ya, dia mencoba untuk menciptakan segala hal buat Arsenal. Tapi Havertz gak ada bantuannya. Declan Rice masih bagus, tapi nggak menciptakan sesuatu kayak Rodri. Masih belum levelnya Rodri dia. Jadi masalahnya Arsenal itu banyak banget. Dari statistik kita bisa lihat, dari tembakan Fulham lebih banyak 15 dan 13 tembakan Arsenal. Sentuhan di kotak penalti Fulham 19, Arsenal 21. Nggak beda banyak, seimbang. Di tembakan di dalam kotak penalti Fulham 9, Arsenal 8, lebih banyak. Ini mengartikan Fulham itu bisa menyeimbangi Arsenal. Arsenal possession-nya lebih banyak jauh, 60%-an. Tapi ya itu, possession Arsenal itu cuman ngoper-ngoper doang. Tapi ketika sudah di sepertiga lapangan depan, mereka tuh nggak bisa menciptakan perbedaan apapun. Fulham malah dari segi counter attacking rencananya lebih jelas. Mau nyerang bagian sayap dulu, baru di crossing. Jadi Fulham lebih tajam, lebih ingin memenangkan pertandingan. Jadi sekarang posisinya Arsenal itu posisi keempat. Arteta harus merenungkan banyak hal nih di bursa transfer. Masalahnya itu selalu di depan. Banyak orang yang bilang ya, Arsenal itu menang 3-4 lawan Luton, melakukan comeback. Brentford di menit-menit terakhir juga lewat golnya Kai Havertz. Gue juga salah satu yang membicarakan Arsenal itu punya mental juara. Tapi sebetulnya gue nggak enak hati kalau gue ngomongin semua hal ketika Arsenal lagi bergebu-gebu. Ya, orang-orang bakal ngomong apa di komen kalau gue ngomongin hal-hal jelek pas mereka lagi menang. Tapi sebetulnya di satu sisi lain ya, di hati kecil gue tuh pengen ngomong Arsenal itu sebetulnya daya kreatifnya nggak sebagus musim lalu. Gue nggak bilang jelek, tapi nggak sebagus musim lalu, nggak se-fluid musim lalu. Gabriel Jesus bukan Gabriel Jesus yang musim lalu. Saka Martinelli juga nggak sepanas musim lalu. Ada banyak perbedaan sekali Arsenal musim ini dan musim lalu. Dan Arteta harus banyak merenungkan lagi apa yang diperlukan. Karena gue bilang mereka masih butuh 1 atau 2 winger lagi untuk suatu saat menggantikan Martinelli atau Saka. Saka itu udah bentar lagi tinggal bobrok. Dan mungkin 1 striker lagi kalau dananya masih cukup ya. Soalnya Eddie Nketiah tajam banget di dalam kotak penalti, lebih tajam daripada Gapsus, tapi ya itu, dia terlalu bertengger di sentral terus, jadi nggak bikin permainannya itu mengalir gitu loh, nggak kayak Gabriel Jesus. Ya itu, mungkin ada solusinya di Ivan Toney, mungkin mereka juga harus beli pemain sayap lagi. Gue nggak begitu mikirin pemain sayapnya siapa, tapi yang penting harus menggantikan. Harus bisa menggantikan Bukayo Saka sih.